Yang namanya Mbak Abbas ini, diantara karomahnya, ketika perang 10 November, ini senjatanya cuman kacang hijau, Pak. Kacang hijau ini kalau dilemparkan ke atas, pesawatnya Belanda meledak. Kalau ditaburkan ke tanah, maka kacang hijau itu menjadi tentara. Karomahnya Mbak Abbas ini sandal bakiak. Tahu sandal bakiak? Tahu? Sandal bakiak itu sandal yang dari kayu. Itu beliau karena Belanda dengan pasukan sekutunya mengirimkan ratusan pesawat tempur. Kata Mbah Wahabnya ngomong, "Mbak Abbas, ini kita bakal dibumi sama pesawat-pesawat tempur segitu banyaknya." Kata Mbah Abbasnya ngomong, "Tenang saja Mbah Wahab." Beliau ambil bakiaknya, ditiup, jadi pesawat tempur, Pak, bakiaknya Mbah Abbas. Jadi pesawat tempur, ditembakin sama pesawatnya musuh, nggak mempan, justru dia nembakin pesawatnya. Sampai tercatat ada 250 pesawat sekutu yang hancur. Orang sananya bingung, orang Indonesia ini nggak punya pesawat tempur, tapi pesawat tempur kita ini yang 200 habis semua. Perang 10 November itu Mbak Abbasnya sempat lupa. Mbak Abbas itu berangkat tanggal 7 itu pasukan Hizbullah dari Brebes, dari Tegal, dari Cirebon, dari Majalengka, dari Kuningan diberangkatkan. Bahkan termasuk, mohon maaf, saya pernah mendapatkan cerita dari abah saya bahwa di Banjarharjo pun ada muridnya Mbak Abbas yang ikut pasukan Hizbullah. Diberangkatkan tanggal 7 ke Jombang. Mbak Abbasnya berangkatnya ketinggalan tanggal 8 pagi dengan kiai namanya Kiai Masyhudi. Mbak Abbas berangkat cukup di rel depan buntet pesantren. Kiai Masyhudi suruh pegang sorbannya. Kata Mbak Abbas, "Dek, kamu pejemin mata." "Nggih Kiai." "Ayo kamu yang ucap bismillah." "Nggih Kiai." Kiai Masyhudi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Begitu dibuka matanya, sudah ada di Pati, Jawa Tengah. Di Pati di sana Mbak Abbas disuguhi sama murid-muridnya, sehingga ngobrol, saking keenakannya ngobrol, lupa kalau besoknya mau perang. Diingatkan sama Kiai, "Mbak Abbas, benjing niku mau badai perang." "Oh iya, ayo sekarang berangkat ke Jombang." Berangkat dengan cara begitu lagi. Begitu dibuka matanya sudah ada di depan rumahnya Mbah Hashim Asy'ari. Mbah Abbas memutuskan, besok jam 6 pagi serang Surabaya, kita rebut. Jam 6 pagi Bung Tomo menyiapkan pasukannya, Mbah Hashim menyiapkan pasukannya, Mbah Abbas menyiapkan pasukannya. Surabaya diserang dan bisa dikuasai oleh para kiai dan para ulama. Makanya di Museum Den Haag itu tercatat bahwa perang 10 November adalah perangnya santri kiai melawan pasukan sekutu. Kalau santri yang perang, berarti perang 10 November adalah perangnya Banser kiai melawan pasukan sekutu. Jadi Banser sebelum Indonesia sudah ada, Banser sudah ada. Sebelum Indonesia terbentuk, Banser sudah terbentuk. Jadi jangan ngejek sama Banser, Pak. Hebatnya Kiai NU itu, Pak, Indonesia udah belum merdeka, Indonesia belum terbentuk, Kiai NU sudah nyebut Indonesia. Contohnya, mesti teman-teman Ansor ini pada paham dan hafal dengan lagu Yalal Waton. Lagu Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Hubbul watan minal iman, wala takun minal hirman, inhadu ahlal watan Indonesia, anta unwanun kullu mayyatika yawma tamihayal qahimama. Makanya di teman-teman Ansor, di sahabat-sahabat Ansor, rawinya lagu Yalal Waton itu saya. Karena orang yang pertama diajarkan lagu Yalal Waton itu saya.
PKN pertama belum diajarkan, PKN kedua belum diajarkan, PKN ketiga baru diajarkan, dan saya PKN ketiga. Dan saya yang pertama diajarkan. Makanya di teman-teman Ansor, rawinya lagu Yalal Waton adalah saya. Lagu Yalal Waton diciptakan 30 tahun sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia terbentuk, Kiai NO sudah menyebut Indonesia. Dalam lagu Yalal Waton disebutkan Indonesia biladi onwanun fakhoma. Mbah Wahab menyebutkan dalam lagu Yalal Waton, Mbah Abbas menyebutkan dalam lagu yang berjudul Nahnu Nahdiyun Indonesia. Makanya nanti sahabat-sahabat Ansor ini harus belajar lagunya Mbah Abbas. Mbah Abbas juga punya lagu namanya Nahnu Nahdiyun Indonesia. Nahnu nahdiyun Indonesia, hablunal islamu dinuna, nahnu fissufu finusawi'i la akil mati rabbina, hayya nantami ila nahdatil ulama fi nailil muna. Jadi Mbah Abbas punya lagu, Mbah Wahab punya lagu. Mbah Abbas sudah menyebutkan Nahnu Nahdiyun Indonesia. Saya adalah orang NU Indonesia. Lagu itu diciptakan jauh sebelum Indonesia terbentuk. Jadi Indonesia adalah satu-satu negara yang berdasarkan ijtihad dari para kiai dan para ulama. Jadi jangan ngecek sama Indonesia. Orang yang menginginkan Indonesia bubar, nggak usah dilawan, Pak, kualat sendiri.